Nah, selanjutnya adalah tarif berdasarkan pasal undang-undang pasal 17 Undang-Undang PPH diterapkan atas jumlah kumulatif dari PKP sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima atau yang diperoleh bukan pegawai selain tenaga ahli yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi ketentuan. Yang bersangkutan telah mempunyai NPWP, hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh pasal 21 dan tidak memperoleh penghasilan lainnya. Oke, ini masih berhubungan dengan yang tadi. Jadi si tarif pasal 17 yang 5%, kemudian yang atas tarif kumulatif, penghasilan kumulatif di atas 4.500.000 itu hanya berlaku bagi WP yang telah memiliki NPWP, kemudian penghasilannya berhubungan kerja dengan pemotong PPh pasal 21 dan juga tidak memperoleh penghasilan lainnya. Jadi ini tidak berlaku bagi tenaga ahli. Tenaga ahli itu apa aja? Tenaga ahli itu bisa pengusaha yang melakukan pekerjaan bebas kayak pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Nah, kalau misalnya penghasilan ini diperoleh oleh pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, dan penilai, ini tarifnya sudah berbeda. Tarifnya menggunakan 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Jadi kalau yang harian mah tadi kan minimalnya 450.000 ya gitu. Nah, kalau untuk tenaga ahli mah pokoknya 50% dari jumlah penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Oke, ini ada catatan nih. Dalam hal jumlah penghasilan bruto dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan atau klinik, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya bagi rumah sakit dan atau klinik. Misal, dokter berpraktek pada suatu rumah sakit. Dalam satu pasien, dia punya jasanya sebesar 200.000 misal ya. Ternyata sama rumah sakit dipotong bagi hasil misalnya atau administrasi rumah sakit sebesar 50.000 misalnya ya, berarti kan yang diterima dokter tuh 150.000 ya. Nah, yang dikenakan pajak adalah jasa dokter yang sebelum dipotong. Jadi bukan yang 150.000-nya, tapi yang 200.000 itu ya. Nah, ini saya gambarkan lagi ya untuk tarif pasal 17 bagi tenaga ahli. Tarif pasal 17 untuk tenaga ahli. Tarifnya pakai tarif umum yaitu 5%, kemudian 15%, 25%, dan 30%. Ini sampai dengan 50 juta. Ini 50 sampai 250 juta. Ini 250 sampai 500 juta. Ini di atas 500 juta. Sama kan tarifnya? Yang membedakan adalah untuk mencari PKP. Nah, PKP-nya bukan penghasilan bruto dikurangi PTKP, tapi PKP-nya adalah 50% dikali penghasilan gitu ya. Jadi nggak ada pengurangan PTKP, tapi untuk PKP-nya adalah 50% dikali penghasilan bruto, barulah dikali tarif. Oke, kita check it out ke soal. Nah, Dr. Samudra Putra
merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Bangsa dengan perjanjian bahwa setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit, dan sisanya sebesar 80% akan dibayarkan kepada Dokter Samudra. Selain praktik di RS Harapan Bangsa, Dr. Samudra juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. Dr. Samudra telah memiliki NPWP. Berikut ini merupakan jasa dokter yang dibayarkan selama tahun 2016. Ini adalah jasa dokter yang diterima langsung dari pasien. Jadi ini memang si jasanya belum dipotong 20% oleh pihak rumah sakit. Ini ada penghasilan bruto ya, belum dipotong oleh rumah sakit. Jadi ini teh masih 100%. Oke, dari Januari, Februari sampai Desember Anda bisa lihat sendiri ya, 45 juta, 49 juta sampai 40 juta. Oke, kita akan hitung berapa tarifnya. Ingat, tarif untuk tenaga ahli itu dari 5% sampai 30%. 5% berlaku sampai dengan 50 juta, kemudian 15% berlaku sampai dengan 250 juta, 25% berlaku sampai 500 juta, dan 30% adalah lebih dari 500 juta. Jadi Anda selain harus mencari PKP, Anda juga harus perhatikan batas-batas penghasilan untuk menentukan si tarifnya. Oke, penghasilan Januari adalah 45 juta. Berarti PKP-nya atau dasar pemotongan pajak adalah 50% dikali 45 juta. 22 juta 500. Kumulatifnya tetap 22 juta 500. Oke. Berarti ini tarifnya 5%. Sehingga PPh pasal 21 terutangnya adalah 22 juta 500. Poin ketiga ini ya, dikali 5%. Jadi hasilnya adalah 1.125.000. Oke. Ngerti ya? Sekarang penghasilan Februari. Februari adalah 49 juta. 49 juta dikali 50% adalah 24 juta 500. Berarti penghasilan kumulatif bulan Februari adalah 24 juta 500 ditambah 22 juta 500. Sini nih. Jelek ya? Nah, masih 47 juta ya, belum sampai 50 juta. Berarti tarifnya masih 5%. Berarti PPh-nya adalah 24 juta 500 dikali 5% yaitu 1.225.000. Anda boleh hitung sendiri ya, siapa tahu saya salah menghitung. Oke, sekarang masuk yang Maret. Jasa dokter adalah 47 juta. Kalau dikalikan 50% itu adalah 23 juta 500. Oke. Tapi ingat, kita akan masuk ke lapisan pertama ini, 50 juta. Di bulan Februari kumulatifnya sudah 47 juta. Berarti untuk ke 50 juta kita hanya perlu 3 juta. Jadi di sini yang pertama kena dulu lapisan 5% sebesar 3 juta. Oke. Jadi ini tarif pertamanya sudah memenuhi 50 juta yang ini. Nah, kan ini kalau 47 juta dikali 50% itu adalah 23 juta 500. Tapi karena yang 3 jutanya masuk ke lapisan 50 juta, maka kita hanya mengambil sisanya, yaitu 20 juta 500. Dari mana? Dari 23 juta 500 dikurangi 3 juta rupiah. Jadi 20 juta 500. Tarif 20 juta 500 sudah bukan lapisan 5%, tapi sudah masuk ke 50 sampai 250 juta. Jadi tarifnya 15% ini. Jadi untuk PPh-nya adalah 3.075.000. Ingat ya. Jadi tarif pertama ini nih harus dipenuhi dulu 50 juta. Kalau misalnya sudah memenuhi, maka masuk ke tarif kedua, yaitu 200 juta totalnya ya, karena 50 juta sampai 250 juta. Ya, 50 juta, 250 juta. Gitu.
gampang ya hitungnya. Jadi selain kalian harus memperhatikan dasar pemotongan, kalian juga harus memperhatikan si kumulatifnya. Nah ini coba kita lihat April 40 juta, berarti 50% nya kan 20 juta, kumulatifnya 90 juta 500. Di November ini kumulatifnya masih 242 juta 500, berarti lapisannya adalah 15%. Sedangkan Desember ini berarti kan 20 juta ya, kalau dikali 50%, kalau ditambah 20 juta berarti ini jadi 262 juta. Nggak boleh, tapi harus penuhi dulu yang batas kedua 250 juta. Berarti dari 242 ke 250 juta ini adalah 8 juta. Nah sisanya 12 juta masuk ke lapisan 25%. Oke, paham ya? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ini